Oke, sekarang udah hampir jam 4. Sekarang hari Jumat. Jumat pertama setelah Lebaran ya. Eh, Terakhir kali saya share mobilnya sudah di clear coat, tapi bagian atap ada bagian yang nggak rata ya waktu itu. Bukan nggak mengkilatnya nggak rata antara bagian sisi kiri dan kanan, dan kentara banget waktu kemarin. Terakhir ada bagian di atap ini, terutama dari sisi driver, yang mengkilat dan bagian yang nggak mengkilatnya gitu ya, karena aplikasi clear coat lapis kedua yang nggak merata gitu pada dasarnya. Karena terakhir kali kaleng aerosolnya untuk clear coat sudah tekanannya sudah mengecil ya, karena udah emang habis gitu ya. Jadi ketika dipaksakan akhirnya nggak rata gitu ya. Tapi akhirnya kemarin saya putuskan untuk mengamplas lagi seluruh bagian atap ya, bagian atap yang satu garis panel ini. Lalu amplas 3 lapis ya pada dasarnya, menggunakan amplas grade 2000, kemudian 2000, 3000, lalu terakhir 5000 untuk menghaluskan kembali clear coatnya. Lalu saya coba untuk menghilangkan bagian-bagian yang clear coat yang nggak rata tersebut. Ada bagian yang tertentu yang mengkilat gitu ya, dan sebagian lainnya justru nggak mantulkan cahaya sama sekali. Lalu akhirnya saya gunakan kumpon, rubbing kumpon ya, untuk coba poles, dan akhirnya ini hasilnya saya di luar dugaan saya juga sih ini sejujurnya bisa sebagus ini hasilnya gitu. Dia mantulin cahaya ternyata bisa rata sekarang. Tadinya ada bagian yang yang nggak bisa, yang masih kasar gitu ya, karena hasilnya jadi kayak kulit jeruk gitu juga, karena ada bagian aplikasi clear coat yang nggak rata gitu ya. Jadi ini saya baru coba poles sebagian kecil dari bagian atap ini. Saya hanya coba poles dari bagian paling depan sini sampai ya pada dasarnya ke sini sih. Baru ya 2 jengkal gitu ya. 2 jengkal, sedangkan yang lain ini sudah coba poles cuman masih belum selesai. Sudah lebih halus gitu ya, dan sebelumnya ini kan saya cuma amplas di belakangnya. Kelihatan sekali bedanya ya, yang nggak rata ini. Ada kucingnya. Kelihatan sekali nggak ratanya. Dari dalam. Oke. Kelihatan sekali nggak ratanya, lalu juga nggak mengkilat ya, ada bagian banyak sekali yang nggak mengkilat. Akhirnya saya putuskan untuk ya, ini kulit jeruknya juga tebal. Akhirnya saya putuskan tadi untuk amplas semuanya satu body buat atapnya ini, makanya semuanya agak burem gitu ya. Nah, ini bandingannya yang belum dipoles, sini ke belakang pantulin cahaya seperti ini, cahaya bilang lihat pantulan cahaya lampu ya. Dan ini yang sudah dipoles jauh banget, yang ini bisa dipakai ngaca pada dasarnya. Ini hampir sama lah kualitasnya dengan kualitas dan ini juga polesnya belum selesai ya, karena ini baru dikumpon ya, belum istilahnya. Biasanya saya
sudah melakukan pengumponan itu dipoles kembali pakai sunpoly, dan ini belum dilakukan. Jadi supaya lebih mengkilat gitu ya. Dan ini baru kumpon aja, hasilnya udah seperti ini ya. Sudah mirip, walaupun ya tetap ada sih si kulit jeruknya gitu ya. Masih ada dikit gitu. Saya juga nggak tahu ini akan bisa hilang atau enggak gitu kalau misalkan dilanjutkan dengan apa dengan pemolesan tadi. Jadi bagian-bagian yang tadinya nggak rata gitu, yang seperti ini asalnya yang belum dipoles ya. Ini ada bagiannya yang jauh lebih mengkilat di sini, dan di sini lebih kelihatan lebih ini ya, burem gitu ya. Karena ya itu, saya ketika aplikasikan clear coat-nya emang nggak merata gitu. Tapi ternyata ini bisa dikoreksi dengan cara pemolesan ya. Nah, akhirnya ini yang sudah dipoles nih jadi cukup rata gitu ya, antara clear coat yang tebal dan clear coat-nya yang tipis gitu. Jadinya nggak kelihatan lagi bedanya kalau dibandingkan dengan cat aslinya. Mobil ini ya nggak beda jauh hasilnya, dia mantulin cahaya. Dan yang ini juga di kap mobil masih bisa dipoles lagi sih harusnya, karena ini saya cuman kemarin coba lakukan pemolesan pakai sunpoly tipis gitu ya, belum rata juga. Dan ya ini dari sananya sudah ada spider web ya. Saya nggak tahu itu bakalan hilang atau enggak, tapi mungkin enggak gitu ya. Tapi ini dari kejauhan, dari jarak semeter ya, seenggaknya deket seperti ini, dia masih mantulin cahaya dengan baik gitu, bisa dipakai buat mengaca lah istilahnya. Nah, jadi saya cukup kaget tadi dengan hasil pemolesan ini walaupun belum rata ya. Ini kalau ininya sendiri, komponnya sendiri belum sepenuhnya habis nih ya. Kalau saya gosok tuh dia masih membekas, jadinya masih bisa lebih halus gitu dari sering polesnya. Tapi ini udah cukup oke gitu ya, akhirnya mengkilatnya bagus gitu dan merata. Jadi hasilnya yang tadinya terakhir kali saya bilang kecewa dengan hasil clear coat-nya gitu, tapi ternyata itu yang tadinya nggak rata itu masih bisa diperbaiki gitu ya. Ini ya gini lah kurang lebih hasilnya ketika sudah dipoles ya. Yang bagian sini nih, ini ada bagian yang memang belum selesai pemolesannya nih, masih kelihatan ada gradasi clear coat yang nggak rata gitu ya. Sini terang, kayak sini terang, di sini gelap gitu. Tapi ternyata tadi saya cobain beberapa bagian yang mirip seperti ini, ketika dipoles dengan rubbing kampan bisa rata kembali gitu, dan nggak kelihatan gradasi clear coat-nya yang aplikasinya yang tebal dan tipis gitu, yang nggak merata tadi. Bahan yang saya gunakan seperti ini, rubbing compound ya, murah sekali sebenarnya. Ini mungkin bahan rubbing compound yang paling murah dan paling banyak ditemukan di toko bangunan, jadi nggak perlu ke toko cat khusus buat belinya. Saya lupa harganya, tapi yang jelas di bawah 100.000 dapat 1 kilo gitu ya, cukup untuk beberapa panel mobil ini doang sih, cukup jauh. Jadi itu tadi hasilnya. Saya masih perlu lanjutkan untuk pemolesan bagian lainnya ya, karena yang tadi udah dipoles baru bagian sini doang, sedangkan yang lain belum. Ini masih banyak sekali, ini mungkin yang sudah dikerjakan baru ya 10% aja juga belum kali ya.
dan karena medianya luas, saya kepikiran apakah perlu beli polisher, alat poles gitu yang elektrik, karena sejujurnya moles ini kalau manual cukup makan waktu dan tenaga, pegal juga gitu, karena harus bolak-balik gunakan microfiber gini untuk ngegosok pada dasarnya, ngegosok dengan dengan melingkar gitu ya, karena sebisa mungkin dia jangan vertikal horizontal, karena biasanya meninggalkan bekas gitu di bodinya ya. Jadi diusahakan dilakukannya pemolesan itu dengan melingkar untuk menghilangkan juga ini goresan-goresan dari ketika kita melakukan pengamplasan tadi yang dilakukan sebelumnya. Oke, ini seperti ini ya hasilnya. Jadi masih belum selesai sih, tapi udah kelihatan mulai hasilnya jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Jadi yang kemarin saya cukup kecewa dengan hasil clear coat-nya karena nggak rata, ternyata bisa diselamatkan. Cuman ya itu, saya tetap nyesel karena buat mengkoreksi ini, melakukan pemolesan kalau nggak punya alat ini melelahkan, capek sekali karena butuh tenaga dan melakukannya manual sekali gitu ya, terus gosok menggunakan otot. Oke, jadi sementara itu yang bisa di-share terkait dengan hasil kemarin terakhir pengecatan dan juga report yang diaplikasikan. Ternyata bisa juga bagus hasilnya bila sudah dilakukan pemolesan ya, dan ya cukup merata jadi hasilnya. Yang tadinya clear coat-nya kelihatan nggak rata mengkilatnya, tapi setelah dilakukan pemolesan ternyata bisa bagus gitu, bisa bagus juga. Saya puas sekali dengan hasilnya ini. Cuman buat menyelesaikan satu atap tadi, karena bagian yang sebenarnya nggak rata, pengaplian clear coat-nya cukup banyak. Di bagian sini masih, ini nggak rata ya pada dasarnya, dan sampai ke belakang sana, sampai ke belakang nggak rata. Itu harus pemolesan dilakukan manual, dan bahkan yang sisi yang sudah dipoles ini bahkan lebih mengkilat ya daripada hasil clear coat yang merata dan lebih tebal tapi belum dipoles. Kalau dilihat di sisi mobil sebelah kanan, justru ini yang belum dipoles ya hasilnya. Nah, ini hasil amplasnya seperti ini, masih kelihatan kulit jeruknya mah, masih kelihatan kulit jeruknya dikit, tapi saya nggak akan coba amplas lebih dalam lagi karena resiko juga terkena ini ya, terkena cat intinya. Jadi saya biarkan aja supaya lapisan clear coat-nya juga agak tebal untuk melindungi di catnya di jangka panjang. Dan juga sebenarnya pemolesan ini kan juga kemudian hari kemungkinan akan dilakukan kembali gitu ya, entah ya ketika lagi kusem ataupun ya setelah menyuci biasa gitu. Makanya makin lama clear coat-nya ada kemungkinan makin tipis bila dilakukan seperti itu. Makanya buat kali ini saya nggak mau amplas terlalu dalam supaya masih ada sisa clear coat yang cukup tebal di mobil ini gitu. Karena kemarin juga ya saya lakukan clear coat nggak
tebal-tebal banget juga gitu karena hanya 2 lapis pertama, terus diamplas. Tapi diamplas cukup dalam, lalu dilakukan 1,5 eh, eh, lapis clear coat kembali. Jadi ya 3,5 pada dasarnya, 3,5 jadinya nggak terlalu, ya biasa aja, nggak dalam, nggak tebal juga clear coatnya ini. Oke, ini hasilnya yang belum dipoles tapi sudah diamplas. Seperti ini, masih kelihatan kulit jeruknya, masih kelihatan hasil sisa bekas amplasnya ya, hitam-hitam ini, hitam abu-abu. Tapi justru hitam abu-abu ini bagus kalau bisa rata gitu ya, dan yang titik-titik hitamnya justru hilang. Tapi ya itu resikonya kalau mau lakukan itu harus diamplas cukup dalam, dan resiko clear coatnya terkikis lebih banyak gitu. Nah, ini dibandingkan dengan yang tadi sebelah kiri ya, sebelah kirinya yang jelas hasilnya sih yang sebelah kiri jauh lebih bagus yang setelah dipoles ya. Oke, sementara itu hasil polesnya yang buat testing. Jadi saya masih harus lakukan pemolesan buat seluruh atap ini, lalu juga buat pilar-pilar. Tapi pilar-pilar mungkin bisa nanti ya, karena pada dasarnya nggak terlalu buruk gitu. Emang ada bagian juga sama yang nggak rata aplikasinya, yang ada kulit jeruk dikit itu, tapi berharapnya bisalah dipoles dan dikoreksi gitu ya. Saya untuk ini roof rail ada 2 bagian, yang sisi kanan depan dan belakang kiri yang hilang. Saya lagi lakukan pemesanan untuk 1 set 4 biji depan, belakang, kiri, kanan. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan barangnya datang. Tapi itu barangnya bukan original. Roof railnya pada dasarnya clone ya, dia gunakan bahan fiber. Mudah-mudahan cocok dan bisa plug and play diaplikasikannya, karena penjualnya bilang harus pakai sealant. Saya juga nggak punya sealantnya, jadi harus coba lihat dulu barangnya kayak apa ntar, dan kalau perlu nanti harus beli kembali sealantnya. Selain itu, kemarin waktu mudik hari pertama setelah sholat Id, saya bawa ke Bandung. Ini mobilnya udah enak banget. Dibawa jalan buat ngebut juga nggak ada masalah. Tapi ketika nyampe ke Bandung, mulai ada isu nih, mobil tua ini pengapiannya nggak sempurna kayaknya. Jadi mobilnya ketika nyampe di Bandung mulai ngegeter. Saya coba di Bandung buat buka businya dan bersihkan. Ternyata ada 2 busi yang kotor, banyak karbonnya gitu ya, di busi nomor 2 dan nomor 4. Dan saya perhatikan juga ini businya, makanya ternyata dia bukan pakai yang banyak orang rekomendasikan untuk CR-V gitu ya. Kode businya ini justru pakai NGK yang standar. Dia sama yang digunakannya dengan kode businya Hyundai Accent saya dulu. Jadinya ketika kemarin mobilnya pengapiannya jelek dan perlu dibersihkan businya, saya putuskan untuk menggunakan busi cadangan yang sebelumnya saya punya untuk mobil Hyundai Accent itu, untuk mengganti busi yang udah kotor banget gitu, yang udah saya curiga mungkin itu salah satu kerusakannya gitu. Akhirnya saya ganti, terus dicoba berapa kali buat nyalakan mesin kembali, getarannya lebih halus, tapi tetap masih bergetar gitu. Saya nggak tahu apakah
ternyata bukan dari businya, bisa jadi dari kabel busi atau delco ataupun coil gitu ya. Saya coba belum coba perbaiki karena waktu seminggu setelah lebaran bengkel langganan masih tutup. Saya coba telepon. Selain itu saya juga belum coba ganti businya ke busi standar mobil ini karena waktu lebaran pun waktu itu toko-toko spare part masih tutup. Tapi kemudian di hari ketiga ya, hari ketiga setelah lebaran mereka udah mulai pada buka kembali. Saya coba akhirnya order busi originalnya, busi yang direkomendasikan buat mobil ini. Banyak orang dan di komunitas rekomendasikan, di buku manualnya juga ada dari NGK. Saya coba order, mudah-mudahan 1-2 hari ini nyampe. Untuk saya coba nanti saya buka kembali busi yang ada di mobil ini, saya ganti dengan yang baru ya, dan lihat apakah membaik mobilnya. Tapi pada dasarnya setelah ini saya tetap harus ke bengkel karena banyak beberapa hal lah setidaknya yang ingin saya benerin. Yang pertama, sabuk pengaman yang sebelah kiri itu kadang-kadang macet. Yang kedua, spare part yang saya lagi pesen buat roof rail itu, kalau saya nggak mau pusing, mungkin saya minta bengkel aja yang pasangkan. Lalu yang ketiga, saya masih punya keluhan di rem cakramnya karena bergetar ketika ngerem, kemungkinan cakramnya bengkok gitu ya. Jadi saya ingin bengkelnya kalau bisa buat satu, atau bila memungkinkan dibubut, atau bila direkomendasikan bengkelnya untuk ganti ya saya ganti aja supaya lebih enak mobilnya gitu. Tapi keluhan utama sekarang buat mobil ini pemakaian ya tetap ada di mesin ya, di mesin yang masih bergetar gitu. Mudah-mudahan itu bisa cepat sembuh juga sebelum dicoba dipakai jarak jauh lagi. Jadi sementara ini waktu kemarin mobil yang bergetar itu saya tetap paksakan pakai aja. Di hari ketiga lebaran saya ke Sukabumi pakai mobil ini. Setelah hari pertama ke Bandung terus balik lagi ke sini, dan emang alhamdulillah nggak ada masalah. Cuman ya ketika idle dia agak getar dikit dan jadi kendala ketika kita gunakan AC tapi dalam kondisi mobilnya idle atau dalam keadaan macet gitu. Kemarin jadinya kerasa sekali getarannya ketika lagi macet, mobil nggak bergerak, mesin idle tapi nyalakan AC gitu. Dan kemarin di Sukabumi saya pulang dari sana sekitar jam 7, baru nyampe di Jakarta jam 3 subuh ya. Jadi ada 8 jam ya di jalan karena banyak banget kemacetan yang stucknya gitu. Alhamdulillah ini mobil nggak overheat, nggak ada masalah ya, kecuali ya itu satu, mesinnya getar kalau idle. Terus yang kedua, pengapian yang nggak sempurna itu juga berpengaruh ke tenaga ya. Jadi ketika nanjak itu kerasa dia nggak ada tenaganya gitu. Itu ya sayang sekali gitu ya, karena memang saya nunggu cukup lama juga untuk dan perbaiki mobil ini untuk pada dasarnya nyiapin diri untuk kalau mudik dipakai jarak jauh dan macet-macetan. Harapannya udah enak semua, tapi ternyata kemarin masih ada kendala gitu. Jadi mengurangi sedikit pengalaman berkendaranya ketika mudik gitu. Selain itu sih nggak ada masalah gitu ketika masuk tol dan mobil berjalan dengan kecepatan yang biasa normal gitu, nggak kena macet. Mobilnya sih nyaman gitu ya, karena AC-nya juga lumayan dingin gitu. Jadi buat
yang lain nggak ada keluhan sih, kecuali ya itu satu buat di pengapian yang masih belum tahu apakah itu dari busi, kabel busi, delco atau coil atau itu yang makanya saya pikir saya perlu balik lagi ke bengkel, tapi bengkelnya baru buka lagi Senin. Selain itu karena mobil ini juga baru turun mesin, mungkin perlu ngecek apakah sudah perlu ganti oli kembali atau enggak, karena ketika mobil turun mesin biasanya di beberapa kilometer awal ketika ngasih antrean ada komponen-komponen yang baru yang seperti entah itu klep atau apa atau ring seher gitu yang komponennya baru, dan karena masih ketat sekali dengan gesekan bloknya, bisa jadi itu terkikis kembali, nanti akhirnya ada gram-gram ini ya sisa-sisa gram hasil gesekan komponen di ruang mesin gitu, dan tercampur oli, makanya olinya mungkin nanti perlu dikuras kembali, walaupun ya pemakaian belum ada 1000 km gitu, baru dipakai beberapa kali doang gitu. Saya ganti isi bensin pun saya baru beberapa kali ini setelah mobil keluar dari bengkel, terakhir turun mesin gitu. Jadi pemakaiannya belum jauh, mungkin hanya 300 km atau 400 atau 500 gitu ya. Masih dikit sekali, tapi ya udah, karena memang baru turun mesin mungkin harus ganti kembali oli. Oke, segitu dulu. Nanti saya lanjutin lagi pemolesannya. Mudah-mudahan bisa rata lagi semua ini, tapi ini pada dasarnya sampel contoh yang sudah dilakukan pemolesan. Saya cukup puas ya, karena hasilnya ternyata melebihi harapan saya. Tadinya saya ragu apakah bisa bisa rata kembali clear coatnya, bisa disamarkan mana yang bagian yang clear coatnya tebal dan mana yang bagian clear coatnya tipis, tapi ternyata bisa kalau digosok dengan sabar pada dasarnya. Tapi ini membutuhkan waktu, jadi saya nggak tahu ini kapan selesainya, dan mudah-mudahan selama masih di liburan lebaran ini masih ya seenggaknya masih bisa lah saya ngerjain sebagian, atau mudah-mudahan kalau bisa seluruhnya gitu ya. Oke, itu aja dulu. Makasih.